Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masjid Abdul Ghafur. Saya dari Akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 3 dan proyek 4, kelanjutan dari kemarin proyek 1 dan proyek 2, yaitu dari materinya bab materi di buku Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja ke materi. Proyek 3 ini kita akan membahas mengenai web atau HTML menggunakan Notepad. Pengertian kita sebelum kita masuk ke materi, kita juga harus mengerti apa itu HTML dulu. HTML itu biasa disingkat dengan Hypertext Markup Language, berfungsi untuk menampilkan informasi yang akan ditampilkan ke dalam website atau halaman web. Nah, HTML ini menampilkan informasi dalam bentuk hypertext. Bagian-bagian dari dokumen HTML itu ada dua, yaitu ada bagian kepala dan yang kedua ada bagian tubuh. Nah, bagaimana sih membuat dokumen Notepad? Nah, yang pertama itu klik Start, kemudian All Programs, kemudian Accessories, kemudian Notepad. Nah, pada saat menjalankan sebuah aplikasi, tombol aplikasi tersebut muncul di taskbar. Nah, tombol ini dapat memanfaatkan untuk menampilkan show atau menyembunyikan hide jendela aplikasi. Cobalah mengklik tombol tersebut beberapa kali dan lihatlah hasilnya. Jadi nanti kalian dimohon, ini saya akan menjelaskan bagaimana step-stepnya aja. Nanti kalian bisa lihat di bukunya. Yang kedua yaitu menyimpan contoh. Nah, menyimpan contoh itu gimana? Yang pertama itu klik file, kemudian diikuti dengan save as. Nah, jangan lupa memasukkan nama filenya, kemudian jenis yang dipilih adalah save as, type haruslah all files dengan pengodean ANSI. Melihat halaman web. Nah, melihat halaman web ini cara-caranya itu mudah sekali. Yang pertama buka browser web, kemudian pilih perintah file, diikuti sub perintah open, kemudian ketikkan nama file atau browser. Nah, setelah itu klik tombol OK. Itu mudah sekali kok. Nah, kelebihan dan kekurangan Notepad. Nah, kelebihan dan kekurangan Notepad ini yang pertama ada kelebihan dulu. Kelebihan adalah kode yang dibuat itu efisien. Kemudian manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Jadi lebih tersusun rapi gitu pengerjaannya. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama ada keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Jadi kita harus coding gitu. Nah, pengodean di Notepad juga memakan banyak waktu. Jadi untuk membuat coding di Notepad itu tuh juga memerlukan banyak waktu. Selanjutnya yaitu proyek keempat. Nah, proyek keempat ini formulir survei web atau HTML siswa. Nah, contohnya itu pada contoh ini kita dituntun untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang disimpan dalam bentuk hypertext markup language atau HTML tadi sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Nah, teknik yang dipakai apa? Teknik yang pertama adalah teknik field text. Misalnya untuk field name di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Kemudian teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya you're in school kayak gitu. Nah, tombol radio ini digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Nah, kotak cek atau live on campus dan do you own a car serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih salah satu atau lebih pilihan. Jadi misalnya itu ini hampir mirip dengan radio tadi, cuma ini lebih bisa memilih kayak gitu. Bagian-bagian contoh formulir. Nah, tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif, di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seseorang pengguna dapat memilih
lebih dari satu pilihan, kotak cek harus digunakan. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengkodean atau menggunakan apa ya tadi? Maaf. Untuk membuat bagian-bagian formulir itu agak lumayan rumit. Jadi ini saya lihatkan hasilnya saja. Untuk step-stepnya yang lebih rinci nanti bisa dilihat di buku. Seperti ini. Contoh dari hasil formulir-formulirnya tadi. Misalnya yang pertama ada HTML tadi, terus head, ada title, kemudian di sini ada inputnya name, school year, kemudian di sini ada junior atau check atau apa gitu, bisa nanti tinggal dimasukkan line-nya 1 sampai sebanyak-banyaknya. Nah, untuk menyimpan hasil contohnya gimana? Kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Nah, jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensinya adalah file.txt. Nah, secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Nah, browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Melihat halaman web. Nah, untuk melihat halaman web, setelah tadi disimpan, jadi kita dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Jadi kita harus menutup dulu program Notepad-nya. Kemudian program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file dengan browser web dan pilihlah perintah file. Nah, diikuti dengan subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencari dan ketiklah tombol OK, kayak yang Notepad tadi ya. Nah, halaman web Anda akan muncul di browser. Nah, cuma itu aja materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya kalau ada. Jangan ditunggu. Gitu aja. Bye. Kesehatan sayang, kita berdusta, menghargai akan, jadi kita lupa.